So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala amri dunya waddin. Wabarakatuh. Pelajaran kita malam ini adalah akidah atau pelajaran keimanan, juga disebut pelajaran tauhid. Pelajaran ini paling penting karena manusia derajatnya di dunia dan di akhirat tergantung keimanannya. Maka setiap kita seharusnya adalah mementingkan urusan iman. Hanya saja seorang jarang yang mau berupaya menambah keimanannya, kecuali orang-orang yang merasakan buah dari keimanan atau mengerti manfaat atau faidah dari keimanan. Di antara faedah keimanan yang ke-16, annal imana, bahwa iman al-kamila yang sempurna, yamna'u min duhulin nari bil kulliyah, bisa mencegah seseorang masuk neraka secara keseluruhan. Maksudnya sama sekali tidak masuk neraka. Dan tentu setiap kita menginginkan seperti ini. Karena melayangnya saja di neraka itu 70 tahun. Salam. Melayang saja di neraka itu 70 tahun. Belum nanti nyampe dasar setelah 70 tahun lamanya melayang. Tapi di sana ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak masuk neraka. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang keimanannya sempurna. Maka dari itu senyampang kita masih dikaruniakan kesehatan zahir dan batin kita, tidak ada perbuatan yang lebih penting daripada bagaimana menyempurnakan iman. Di antaranya adalah belajar tentang akidah, belajar tentang keimanan, yang sebentar lagi kita akan membacanya. Kama man asahibuhu fid dunya min fi'lil ma'asi. Sebagaimana keimanan itu bisa mencegah orangnya di dunia ini dari berbuat maksiat, berbuat kedurhakaan kepada Allah, itu terhindar bagi orang-orang yang beriman. Artinya iman itu bisa mencegah orangnya dari berbuat maksiat. Wal imanan naqisa, sementara iman yang kurang, yamna'ul khuludu finnar. Kalau imannya kurang, hanya mencegah dari kekalnya di neraka. Artinya orang itu kalau masuk alam akhirat dalam kondisi membawa dosa, di alam kubur belum bersih, di padang mahsyar belum juga bersih, padahal sudah dicuci selama 50.000 tahun di bawah terik matahari, kok masih banyak noda-noda maksiat dan dosa,
di hatinya, maka dia harus dibersihkan di neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu manfaat besar yang ke-16 dari iman. Sabi'a asyara, yang ke-17 buah dari keimanan. Annal imana, bahwa iman yujibu li sahibihi an yakuna mu'tabaran indal khalqi aminan. Bahwa orang yang beriman itu akan menjadi suri teladan di masyarakatnya, karena nanti akan menghiasi akhlaknya, akan menghiasi ibadahnya, hidupnya, perilakunya, ibadahnya. Itu nanti imanlah yang mendorongnya. Wa yujibu lil abdi al-iffah an dima'in nas, dan akan menyebabkan orang itu akan menjaga diri dari darah manusia. Tidak akan berani orang yang beriman itu sampai melukai manusia, meneteskan darah manusia. Wa amwalihim, mengambil harta manusia dengan yang tidak halal, itu akan terhindar. Siapa yang menghindarkan itu iman. Wa a'radihim, dan kehormatannya, tidak akan berani menjatuhkan kehormatan saudaranya, merasani, menghibai, menjelek-jelekan saudaranya. Itu tidak terjadi pada orang-orang yang beriman. Amina asyara, yang ke-18, anna qawiyal iman, bahwa kekuatan iman yajidu fi qalbihi, yang ada di dalam hatinya. Semakin kuat iman seseorang yang ada di dalam hatinya, akan menguatkan min dzauqi halawatihi, akan menguatkan rasa manisnya, semakin manis. Nah, misalnya orang membaca satu ayat, itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat ayatihi wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana. Orang mukmin itu kalau dibacakan ayat Allah itu satu ayat, itu akan bertambah keimanannya dan akan merasakan manisnya iman. Semakin bertambah baca ayat, akan semakin merasakan manisnya iman. Waladzati ta'mihi, dan semakin merasakan lezatnya iman. Dan ini butuh yang namanya kejujuran, keikhlasan dalam dia belajar. Wa istihla'i atharihi, dan di dalam dia menerapkan buah daripada iman. Wa taladzudzi bi khidmati rabbih, dan merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika sholat dia merasakan tenangnya, merasakan manisnya, merasakan kata Rasulullah SAW, ju'ilat qurratu aini fis shalah, Allah menjadikan penyejuk hatiku, penenang jiwaku itu dengan sholat. Fis shalah, dalam sholat. Sementara kebanyakan kita malah sumpek ketika sholat, merasa terbebani. Itu menunjukkan iman belum nyampe di hati. Mungkin ngerti, iya, ilmu sudah sering taklim, sudah sering ngaji, tapi ketika terhalang di hatinya, ilmu itu tidak sampai di hatinya karena ada penghalang-penghalang, maka dia tidak merasakan manisnya iman, manisnya beribadah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga mengatakan, barang siapa yang beribadah tapi tidak merasakan manisnya ibadah kepada Allah, menunjukkan imannya yang lemah, imannya yang kurang.
sehingga perlu diperbaiki lagi, dibuka tabir-tabir yang menghalangi ilmu masuk ke dalam hati. Karena ketika kita ngaji ini sama dengan orang yang menanam benih di dalam menanam benih di ladang. Kalau kita menanam iman di hati kita, banyak ayat-ayat Allah perumpamakan orang ngaji itu, orang menanam iman itu seperti menanam tanaman. Orang yang mau menanam padi, langkah pertama itu harus membersihkan sawahnya dari rumput-rumput, dari gulma, dari bahasa Arabnya itu daghol, hal-hal yang mengganggu perkembangan tanaman. Karena nanti kalau langsung ditanam padi itu dalam kondisi banyak rumputnya, maka bisa jadi kalau toh bagus benihnya itu dia terhambat juga berkembangnya. Karena akan terbagi dengan rumput, dan seterusnya. Dan para penanam tentu akan menjaga tanaman padinya itu jangan sampai disaingi oleh rumput. Begitu tumbuh rumput di samping kanan kirinya dibuang, supaya bagus perkembangan padinya. Demikian juga iman. Kalau di hati kita masih tidak ada keikhlasan, mungkin karena dimarah-marahi orang tua ngajinya, maka itu daghol. Daghol itu rumput yang bisa mengganggu perkembangan iman di dalam hati. Sama dengan tadi menanam padi di banyak rumputnya akan mengganggu perkembangan. Sudah lama ngaji kok nggak ada perubahan ini, bagaimana? Nah, itu ada masalah di hatinya. Maka harus selalu diperbaiki hatinya. Tidak ada amalan terbaik selain memperbaiki hati, membersihkan hati dari noda-nodanya. Bahkan lebih penting daripada membersihkan pakaian, membersihkan rumah, membersihkan hati lebih penting. Nah, wa adai hukukihi, dan merasakan lezatnya melaksanakan hak-hak Allah. Wa hukuki ibadihi, dan melaksanakan hak-hak manusia. Allati hiya mujibul iman wa atharuhu, yang itu merupakan buah iman. Orang yang semakin beriman akan semakin menjalankan hak Allah, yaitu diibadahi. Dan semakin baik pada orang tua, pada tetangga. Nah, bukan ngaji kok malah wajahnya banyak merengut, banyak masam. Wah, ini pelajarannya yang masalah ya. Mestinya semakin familiar, semakin baik, semakin sopan, akhlak semakin bagus. Itu buah-buah apa? Keimanan. Fal mu'minu, maka orang mukmin yatalaqqabu, apa bukan yatalaqqabu ini? Yataqallabu. Yataqallabu itu berganti-ganti. Fi ladzatil iman wa halawatihi al-mutanawwi'ati. Di dalam merasakan lezatnya iman dan merasakan manisnya iman, al-mutanawwi'ati yang bermacam-macam. Nah, iman ketika merasakan manisnya iman dalam sholat, merasakan manisnya iman ketika bekerja, merasakan manisnya iman ketika membantu orang tua. Asalkan bantu orang tua ikhlas karena ingin ridho Allah. Kalau ikhlas karena Allah, dia tidak harus disuruh-suruh. Begitu melihat ada kotor, langsung dia secara tabiat, kesadaran itu dia berbuat karena merupakan buah dari keimanan, tidak menyukai yang kotor-kotor, tidak menyukai yang jelek-jelek. Ini sudah sering ngaji kok bajunya kotor, kopros bahasanya. Wah, ini
berarti tidak berbuah ini imannya. Tasya asyara yang ke-19, yang ke-19, anal imana, bahwa iman huwa sababul wahidu, iman itu satu-satunya sebab lil qiyami bidzirwati sanamiddin, satu-satunya sebab untuk mencapai puncak tertingginya pahala agama, itu iman. Artinya orang mungkin sholatnya rajin, sholatnya ibadahnya bagus, tapi kalau imannya lemah, itu rendah jadinya. Nilai sholatnya itu rendah. Beda kalau orangnya itu sudah beriman, pasti sholatnya bagus. Pasti ibadahnya bagus. Bahkan kalau sholat tanpa iman misalnya, itu kosong, nilainya kosong. Wahwa al-jihadul badani, puncak tertingginya amalan Islam itu berupa jihad al-badani. Ya pakai badan. Nah, badannya berangkat untuk berdakwah misalnya, untuk berperang di jalan Allah. Wal mali, dan harta. Jadi menafkah, nyetak buku misalnya, itu berdakwah, berjihad dengan harta. Itu pahalanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sanamiddin, dzirwatu sanamiddin, itu puncak tertingginya, menara tertingginya pahala agama adalah berdakwah, berjihad. Wal qauli, dan berkata, ucapan, seperti mengajak orang ke jalan Allah. Fahada kulluhu min samaratil iman, semua ini yang 19 tadi itu merupakan buah-buah iman. Wa min tamamihi, termasuk penyempurna iman, wa kamalihi, dan kesempurnaan iman. Wa kullu khairid dunya wal akhirah, maka semua kebaikan di dunia ini dan semua kebaikan akhirat far'un anil iman, merupakan cabang-cabang dari iman. Wa mutarattibun alai, dan rangkaian daripada iman, urutan daripada iman. Fa innallaha rattaba 'alal iman fi kitabihi minal fawaidi was samarat ma la yakillu an mi'ati faidatin. Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an buah-buah iman itu lebih daripada 100 buah daripada keimanan. Kita baru bahas 19 tadi ya. Kullu wahidin minha, kata beliau, di Al-Qur'an dan As-Sunnah itu terdapat penjelasan 100 buah iman, 100 faedah iman. Kullu wahidin minha, masing-masing buah iman, khairun, lebih baik, minadunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka mempelajari poin-poin iman tadi, dibanding orang mengumpulkan harta walaupun dapat sebanyak dunia, itu lebih baik 1 poin tadi. Tapi kan jarang, bahkan tidak ada manusia yang punya kekayaan sebesar dunia ya, nggak ada. Tapi misalnya ada, itu masih lebih baik mempelajari 1 poin daripada faedah keimanan. Maka dari itu kita harus semangat terus menambah iman, memperbaiki iman. Kita kembali lanjutkan pelajaran Ushulus Tsalatsa. 6 halaman 25, kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya, dalil 4 kewajiban muslim pada Islamnya, agar Islamnya itu bermanfaat pada pemeluknya.
Karena kalau ngaku Islam tapi tidak menjalankan kewajibannya, ya tidak bermanfaat Islamnya. Tidak menyelamatkan malahan kalau cuma KTP saja. Hatta KTP-nya pun tidak akan bisa masuk surga ya. Apalagi orangnya. Dalil bahwa orang Islam wajib menjalankan 4 kewajibannya adalah firman Allah, wal asri innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu pasti dalam kerugian. Tuh, semua orang itu diancam neraka. Apakah semua orang? Kata Allah, kecuali illa. Ini kata-kata istisna, pengecualian. Dan yang namanya kecuali itu sedikit. Bapak-bapak berdiri kecuali Pak Ali. Itu kan sedikit. Sesungguhnya seluruh manusia itu dalam kebinasaan. Kecuali yang memiliki 4 sifat yang Allah terangkan di ayat ini. Illalladzina amanu. Pertama, kecuali orang yang beriman. Bagaimana beriman? Kalau orang itu mempelajari agama Allah. Karena iman itu buah dari keyakinan. Keyakinan itu buah dari pelajaran. Yang kedua, wa'amilus sholihah, beramal soleh sebagai buah dari pelajaran tadi. Yang ketiga, watawasau bil haqqi, saling menasihati dalam kebaikan, ini dakwah. Dan yang keempat, watawasau bis sabri, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, nomor 1 di sini diterangkan, beliau akan terangkan tentang makna ayat tadi. Surat apa itu? Al-Asr ya. Qauluhu wa dalilu, perkataan wa dalilu dalilnya, ay ala hadhil maratibil arba'ah, dalil terhadap 4 kewajiban muslim pada Islamnya adalah firman Allah dalam surat Al-Asri. Wal asri artinya demi masa ya. Aqsamallahu azza wa jal, Allah bersumpah fi hadhihi surati, di surat ini, bil asri, dengan asr. Nah, alladhi huwa, apa itu asr? Huwa ad-dahru. Asr itu ad-dahru. Apa ad-dahru? Huwa mahallul hawadis. Dahru itu tempat kejadian atau tempat perbuatan. Min khairin wa syarrin, dan perbuatan itu ada 2, baik dan buruk. Maka tergantung bagaimana mengisi asar tadi ya. Bagaimana mengisi dahar, mengisi asar, apa diisi kebaikan? Kalau diisi kebaikan, hasilnya pahala, hasilnya juga buahnya kebaikan. Dan kalau diisi kejelekan, na'udzubillah, itu buahnya nanti kejelekan. Fa'aqsamallahu azza wa jal, maka Allah bersumpah di surat ini, bihi, dengan surat Al-Asr ini, ala annal insan, bahwa seluruh manusia, bahwasanya manusia, kullal insan, semua manusia, fi husrin, dalam ancaman kebinasaan. Illa man ittasafa bihadihi sifatil arba'i, kecuali orang yang mensifati dirinya dengan 4 sifat ini. Kalau ingin keluar dari ancaman kerugian, bagaimana? Harus mensifati dirinya dengan 4 sifat ini. Apa itu? Al-imanu wal amalus salihu wattawasi bil haqqi wattawasi bis sabri. Iman, amal saleh, saling menasihati dalam kebaikan, dan saling menasihati dalam kesabaran. Harus sabar menambah iman, harus sabar. Bagaimana menambah iman? Duduk, sabar duduk, mempelajari agama Allah, mendengarkan agama Allah.
niat ikhlas untuk menambah iman. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jihadun nafsi arba'u maratiba. Memerangi nafsu itu ada 4 tingkatan. Memerangi diri atau membebaskan diri ya. Artinya kita ini harus dibebaskan dari ancaman ini, rugi tadi ya. Bagaimana? Dengan 4 cara, itu disebut jihadun nafsi. Rasulullah SAW bersabda, mujahid itu pejuang. Yang disebut pejuang itu kata beliau man jahada nafsahu, orang yang memerangi nafsunya. Jadi nafsu itu harus diapakan? Diperangi, tidak dituruti. Nah, ihdaha yang pertama dari 4 jihad itu an yujahidaha ala ta'allumil huda. Memerangi nafsu, dipaksa nafsunya, diajak, diseret nafsunya untuk mempelajari al-huda, Al-Quran, wa dinil haq, dan agama yang benar. Alladzi la falaha, yang manusia tidak akan bahagia. Wala sa'adata, tidak akan beruntung dan tidak akan berbahagia. Fi ma'asyiha, baik di dunia, wa ma'adiha, maupun di akhirat, lebih-lebih di akhirat, illa bihi, kecuali dengan apa? Mempelajari al-huda. Jadi belajar, ngaji itu merupakan pintu-pintu kebaikan. Start berjalan menuju Allah itu di talabul ilmu, di talabul ilmi, di ngaji ini. Karena walaupun sudah tua kok belum punya ilmu, itu belum masuk ke jalan. Jalan yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Jalan yang menyampaikan kita ke surga Allah, yang menyelamatkan kita dari neraka Allah, hanya melewati jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan sunnah beliau. Asani, yang kedua, an yujahidaha alal amal bihi ba'da ilmihi. Menyeru, mengajak, memerangi nafsunya untuk mau beramal. Berarti ini ilmunya bermanfaat. Diajak ngaji aja susah. Nah, nafsu itu enggak mau memang. Nafsu itu memang enggak mau belajar. Harus diobiak-obiak sama orang lain. Nah, yang kedua, nafsu itu juga enggak mau beramal. Walaupun sudah dengar, sudah tahu, tapi ya males-malesan. Siapa yang bilang gitu? Nafsunya. Segampang nanti aja. Namanya tasawuf. Nunda-nunda. Nah, itu perbuatan siapa? Nafsu. Yang ketiga, yang ketiga, an yujahidaha ala da'wati ilaihi. Mengajak nafsu untuk berdakwah. Dengan dirinya, dengan hartanya, langsung dengan ucapannya, tadi ya, dengan harta. Wa ta'limihi, dan mengajarkan ma la ya'lamuhu, orang-orang yang belum mengerti agama Allah. Nah, dan dakwah ini berat, banyak tantangan dan seterusnya. Itu nafsu gak mau. Ar-rabi'atu, yang keempat, an yujahidaha ala sabri. Memerangi nafsunya untuk mau bersabar. Ala masyakid dakwati, di dalam menghadapi beratnya berdakwah ilallah, di dalam menghadapi beratnya berdakwah kepada Allah. Wa adzal halqi, dan menghadapi beratnya gangguan makhluk. Karena kebanyakan orang itu tidak mau diajak pada kebenaran, itu tidak mau. Wa yatahammalu dzalika kulluhu lillah, dan semua itu dihadapi ikhlas karena Allah Azza wa Jalla.
beratnya dakwah, capek di dalam berdakwah, harus mengeluarkan harta, beli bensin, dan seterusnya, ya harus sabar. Fa'idha istakmala hadhil maratibil arba'i, sara minar rabbaniyin. Kalau sempurna 4 kewajiban ini, maka dia termasuk rabbaniyin. Wallahu azza wa jal, maka Allah azza wa jal aksama, maka Allah azza wa jal bersumpah fi hadhihi surati, di surat ini, bil asri, dengan asr. Apa tadi asr? Waktu. Ala anna kulla insanin, bahwa semua manusia, fahuwa fi khaybatin wa khusrin wa husrin, dalam kebinasaan dan kerugian. Mahma katsura maluhu, walaupun dia orang paling kaya. Nah, kadang kekayaan itu menyebabkan orang itu merasa cukup. Innal insana layatgha, kata Allah di surat apa itu? Innal insana layatgha, surat Al-Alaq. Ar-ra'ahu istaghna, dia menganggap dirinya merasa cukup karena sudah sukses dunianya, nggak perlu lagi belajar agama. Padahal menuju Allah itu jalannya lewat agama. Nah, atau karena sudah tinggi jabatannya, atau karena merasa darah biru keturunan ningrat misalnya, sudah nggak perlu lagi belajar. Mahma katsura maluhu wa waladuhu, atau anak-anaknya, wa azuma qadruhu, atau tinggi derajatnya, wa syarafuhu, dan pangkatnya sudah tinggi, tidak bisa, pasti dia merugi. Illa man jama'a hadhil awsafil arba'ah, kecuali kalau dia bisa mengumpulkan pada dirinya 4 kewajiban ini. Jadi 4 hal ini harus ada pada diri kita kalau kita tidak ingin apa? Merugi. Nah, ahaduha, yang pertama, al-iman, beriman. Beriman wa yasmilu kullu ma yuqarribu ilallah, mengimani semua hal yang menyebabkan orang itu dekat kepada Allah. Min i'tiqadin sahih, berupa keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang benar. Wa ilmin nafi'i, ilmu yang bermanfaat. Nah, mengimani itu semua. Asani, yang kedua, sifat kedua, al-amalus saleh, beramal saleh. Apa itu amal saleh? Wa huwa kullu qaulin, setiap ucapan. Nah, ucapan harus di bawah bimbingan agama. Tidak boleh bicara di luar itu. Bicara bagaimana agama membimbingnya, bagaimana iman membimbingnya, hanya boleh bicara yang bermanfaat, berbicara yang diridhoi oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir", barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, bicaralah yang baik, au liyasmut, atau diam. Au fi'lin, atau amal soleh itu berupa ucapan dan berupa perbuatan, yuqarribu ilallah, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ikhlas karena Allah dan mencocoki contoh dari Rasulullah. Bi an yakuna fa'iluhu lillahi muhlisan wa li Muhammadin muttabi'an, yaitu dengan menjadikan pelakunya itu ikhlas karena Allah dan mencontoh Rasulullah SAW. Ini sifat kedua yang harus dimiliki oleh setiap orang kalau ingin tidak masuk orang yang merugi, orang yang binasa. Asal itu yang ketiga, atawasi bil haq. Sifat ketiga yang harus dimiliki, saling menasihati dalam kebaikan. Mbak, makannya pakai tangan kanan, tidak boleh pakai tangan kiri. Nah, itu kan nasihat. Mbak, kalau mau makan bismillah. Dek,
dan seterusnya. Nak, istri, mas, bu, dan seterusnya dari keluarga terdekat dulu. Wa huwa at-tawasi ala fi'lil khair, yaitu menasihati yang lain agar melaksanakan atau mengerjakan kebaikan. Wal hassa alaihi, hassa itu artinya mendorong. Wa targhib, memberi semangat agar setiap kita berada di jalan kebaikan. Ar-rabi'u, yang keempat, at-tawasi bisabri, saling menasihati dalam kesabaran. Sabar ya, nak ngaji harus sabar memang. Ini jalan ke surga. Jalan ke surga itu memang berat, susah. Karena harus melawan apa? Nafsunya. Nafsu itu enggak mau ke surga. Nah, watawasau bisabri, menasihati dalam kesabaran, bi an yusa ba'duhu ba'da, saling menasihati satu dengan lainnya, bisabri, untuk bersabar. Ala fi'li awamirillahi, untuk mengerjakan perintah Allah, wa tarki maharimillah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, wa tahammuli aqdarillah, dan sabar dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sedikit ini, watawasi bil haqqi, watawasi bis sabri, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Yatadammananil amru bil ma'ruf, di antaranya adalah mengandung perintah dalam kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ya, saudaranya, istrinya, suaminya diajak menjalankan yang baik, meninggalkan yang mungkar. Nah, alladzina bihima bi, alladzini, yang keduanya, yaitu mengajak dalam kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, merupakan qiwamul ummah, penegak umat. Jadi umat itu tidak akan tegak kecuali dengan dua perkara ini. Apa itu? Diperintah dalam kebaikan, dilarang dalam kejelekan. Wasalahuha, dan baiknya umat, wa nasruha, dan umat mendapat pertolongan, mendapat kemuliaan dan keutamaan. Sebagaimana firman-Nya, kuntum khairu ummatin, kalian itu sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, engkau memerintah dalam kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan engkau melarang dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan engkau beriman kepada Allah. Inilah pelajaran kita akidah, menjelaskan tentang apa? Dalil 4 kewajiban muslim pada Islamnya. Yang pertama apa tadi? Beriman. Yang kedua, beramal. Yang ketiga, berdakwah. Yang keempat, bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan, menambah iman kita dan membersihkan hati-hati kita dari noda-nodanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.